Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan membahas tentang bangsa Israel. Banyak orang berpikir bahwa saat ini gereja telah menggantikan posisi bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Alasannya karena bangsa Israel telah menolak Injil keselamatan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan lagi umat pilihan Tuhan, bukan lagi bangsa yang istimewa. Pertanyaannya adalah, apakah benar bangsa Israel bukan lagi bangsa pilihan Tuhan, bukan lagi umat pilihan Tuhan? Apakah benar gereja telah menggantikan posisi dari bangsa Israel? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di kitab Roma pasal 11, di situ dibahas tentang bangsa Israel. Dan secara khusus kalau kita melihat Roma pasal 10 ayat 21, firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah orang-orang yang tidak taat dan yang membantah kepada perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, apakah mereka dibuang oleh Tuhan? Apakah mereka sudah berhenti menjadi umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan? Nah, kalau kita membaca di pasal 11, di ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, "Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya?" Umatnya di sini berbicara tentang bangsa Israel ya, sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, jawabannya apa? Jelas sekali di kata-kata selanjutnya dikatakan sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Sangat tegas. Di sini dikatakan orang Israel tidak ditolak oleh Tuhan ataupun berhenti menjadi bangsa pilihan Tuhan. Sekalipun mereka suka membantah, sekalipun mereka suka tidak taat. Kenapa bisa demikian? Karena ini berbicara tentang kasihnya Tuhan, janjinya Tuhan. Jadi dari sisinya Tuhan, dari pihaknya Tuhan, bukan dari pihaknya Israel dilihat. Tuhan tidak pernah berubah terhadap janjinya. Tuhan tidak pernah berubah terhadap kasihnya. Dia akan memegangnya sampai selama-lamanya. Kalau memang dilihat dari sisinya Israel, jelas bangsa Israel berapa kali sering memberontak kepada Tuhan secara manusia. Kita mengatakan harusnya mereka sudah tidak layak menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, tetapi di sini kita berbicara dari sisinya Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang Israel atau membuang mereka sehingga mereka berhenti menjadi bangsa pilihan Tuhan. Di sini dikatakan, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-11, di sini dikatakan, "Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus terjatuh?" Mereka tersandung dan harus terjatuh. Sekali-kali tidak. Memang mereka menjadi kesaksian yang tidak baik. Mereka belum menjalankan tugasnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Pertama-tama mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah mereka benar-benar jatuh, dipotong, dibuang? Jawabannya tidak. Di sini dikatakan sekali-kali tidak. Nah, kalau kita melihat lagi di ayat yang ke-25, di sini dikatakan, "Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk."
Nah, ada sesuatu hal yang baik terjadi ketika orang Israel mereka menolak Injil keselamatan. Kenapa? Karena dengan mereka menolak Injil keselamatan, maka Injil itu bisa tersebar ke bangsa-bangsa lain. Injil itu bisa keluar kepada bangsa-bangsa lain. Injil itu diberitakan tidak hanya kepada orang Israel, tetapi kepada semua orang. Maka di sini dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ada hikmatnya. Kenapa orang Israel sampai mereka tidak menerima Injil keselamatan? Karena supaya Injil itu juga bisa tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Di ayat yang ke-29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ketika Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, Tuhan tidak melakukan sesuatu yang kedepannya dia bisa menyesal, dalam arti dia tidak tahu bahwa hal inilah yang terjadi. Bukan seperti demikian. Ketika Tuhan menentukan sesuatu atau bertindak di sini dalam arti dia memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, mengasihi dia, maka kasihnya Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti. Di sini dikatakan firman Tuhan ayatnya yang ke-29, ayat yang ke-28 ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Saudara-saudara, di sini kita diberitahukan jawaban yang sangat jelas. Memang dalam hal Injil keselamatan, saat ini mereka adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Karena mereka tidak menerima Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu sesungguhnya, juru selamat satu-satunya, Allah yang telah menjadi manusia. Mereka tolak, maka di sini dikatakan menjadi musuhnya Tuhan. Nah, tetapi mengenai pilihan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, di sini dikatakan mereka ini adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Di sini sangat jelas dikatakan mereka ini adalah kekasih Allah karena nenek moyang mereka. Nah, di sini sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan telah memilih nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada mereka. Jadi mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan karena janji Tuhan kepada nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan pada waktunya mereka akan bertobat. Mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak akan pernah, dalam arti tidak akan benar-benar meninggalkan Tuhan ataupun menolak atau melawan Injil keselamatan. Pada waktunya mereka akan diselamatkan juga. Nah, dari mana kita tahu bahwa mereka suatu hari mereka akan diselamatkan oleh Tuhan? Nah, kalau kita melihat firman Tuhan di ayatnya yang
26 di sini dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, pada waktunya orang Israel akan datang kepada Tuhan, akan percaya kepada Tuhan Yesus pada waktunya. Dan kita percaya itu terjadi nantinya di akhir zaman. Barulah mereka sadar bahwa Tuhan Yesus itulah juru selamat satu-satunya. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran yang sangat jelas melalui firman Tuhan ini? Israel tetap adalah bangsa pilihan Tuhan. Gereja itu adalah hal yang lain. Gereja adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi bangsa Israel adalah juga bangsa pilihannya Tuhan. Ada janji khusus Tuhan kepada mereka yang dimana itu tidak bisa berhenti sebagai bangsa pilihannya Tuhan. Gereja adalah umat kesayangan Tuhan. Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Tapi secara bangsa, janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan kepada suatu bangsa itu ada pada Israel. Karena janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat, ini berbicara tentang dari sisinya Tuhan. Maka oleh karena itu, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan tidak pernah berhenti. Ya. Jadi gereja dan Israel berjalan bersama. Umat pilihan Tuhan itu gereja, dan bangsa pilihannya Tuhan yaitu Israel. Makanya kita tidak boleh mengutuk ataupun menghina Israel. Ingat janji Tuhan, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Dan bahkan kita sebagai orang Kristen harusnya doakan mereka, doakan keselamatan mereka. Nah, terutama supaya suatu hari mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, gereja tidak pernah menggantikan posisi bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Gereja tetap satu sisi sebagai umat pilihan Tuhan, dan bangsa Israel tetap satu sisi sebagai bangsa pilihannya Tuhan. Dan suatu saat bangsa Israel akan bertobat dan akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.